sebagai seorang muslim. Tidak juga perlu mencontoh Bill Gates, apalagi mencontoh Jack Ma. Nggak perlu juga kali. Kenapa coba? Nah, berikutnya nih ya, Bill Gates. Siapa Bill Gates? Ya, beliau tuh ya, saat komputer masih seukuran lemari es, 8 pintu lemari es saat itu ya, di tahun berapa ya, sekitar tahun 74 kalau nggak salah waktu itu. Beliau mengatakan seperti ini, gimana caranya ya, komputer yang ada di seluruh dunia ini bisa terkoneksi satu sama lain di setiap rumah yang ada di seluruh dunia. Tahun 74 Bill Gates mengatakan itu. Dan apa yang terjadi sekarang? Jangankan komputer. Apa yang di genggaman kita saja sudah terkoneksi kemana-mana, Bu. Apa yang kita lakukan hari ini, saat itu juga bisa diketahui seluruh dunia manusia hari ini. Langsung. Detik itu juga. Tahun segitu mah kita nggak kebayang bahwa aktivitas kita sekarang ini langsung diketahui orang seluruh dunia. Saat itu kita nggak kebayang. Dulu waktu saya buka usaha tahun 98 itu juga masih nggak kepikiran tuh. Artinya ya sudah mulai kepikiran tapi nggak nyangka gitu. Ketika perkembangannya sampai sedahsyat ini gitu. Orang masih bisa video call sekarang ya, koneksinya udah jauh lebih baik ya. Dulu mah video call mahal banget. Sekarang mah orang ngapa-ngapain video call gitu sekarang. Apalagi ada COVID ya. Ada yang mengatakan gini, ini jangan-jangan strategi global ya, supaya orang itu terbiasa dengan teknologi. Gitu. Jadi besok semua orang kerja di rumah aja semua gitu. Nah, apa yang dikatakan Jack Ma saat itu? Kalau ini Bill Gates. Jack Ma tuh rela sampai 3 tahun gak makan, nahan lapar ya. Kehidupannya biasa-biasa aja. Apa yang dia katakan? Saya ingin gimana caranya orang itu ya antara penjual dan pembeli itu langsung ketemu. Lalu apa yang terjadi dengan Alibaba sekarang? Mendunia Bapak Ibu. Jack Ma adalah seseorang yang sangat menentukan strategik ekonomi Cina. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memberikan kontribusi. Artinya apa? Apa yang mereka pikirkan sudah di level ini. Bukan lagi di level ini dan juga ini, tapi sudah sampai di level ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang mulai hari ini akan berpikir masuk di level kontribusi? Oke. Ya. Dan yang lebih istimewa Bapak Ibu sekalian, kita sebagai kaum muslimin sebenarnya, ini semua muslim kan ya? Semua ini orang beriman ya? Oke. Sebenarnya kita tak perlu dan harus mencontoh, tak perlu nyontoh itu sebagai seorang muslim. Tidak juga perlu mencontoh Bill Gates, apalagi mencontoh Jack Ma. Nggak perlu juga kali. Kenapa coba? Sebagai seorang muslim tidak harus mencontoh mereka. Karena memang Rasul sudah mewanti-wanti kita. Apa wanti-wantinya Rasul kepada seseorang yang ingin dikatakan beriman? Dia bilang gini, segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya, intentionnya, dorongannya, kata Rasul. Dan kalian akan mendapat sesuatu itu, kata Rasul, dan kalian akan mendapat sesuatu itu sesuai apa yang mendorong kalian.
Rasul itu sudah memberikan pedoman Bapak Ibu untuk kita. Jadi nggak perlu-perlu juga nyontoh orang mereka itu. Hadis ini waktu itu disampaikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika kaum muslimin akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa kaum muslimin hijrah? Mangkat dari Mekah ke Madinah. Karena saat itu Rasul sukses menebarkan ajaran Islam di Mekah, sementara punggawa-punggawa kaum kafir Quraisy tak terima. Akhirnya apa? Kaum muslimin diboikot ekonominya. Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat yang kaya raya saat itu. Diboikot sama punggawa-punggawa kaum kafir Quraisy saat itu. Ketika beliau juga ikut meluaskan dakwah Rasul di Mekah saat itu. Kata Rasul, ya sudahlah kita pindah saja ke Madinah. Saya ikut ya Rasul. Kau kalau ikut tinggalkan semua hartamu. Enggak apa-apa. Pokoknya saya ikut. Kata Abdurrahman bin Auf. Berangkatlah kaum muslimin ke Madinah. Abdurrahman bin Auf turut serta ikut Bapak Ibu. Sampai di sana Rasul lalu memperkenalkan. Siapa yang diperkenalkan Rasul kepada Abdurrahman bin Auf? Tahu orangnya? Namanya Abdullah bin Rabi. Sini Abdurrahman bin Auf sini. Nih, kenalan ya. Kenalan nih, ini saudagar kaya raya di Madinah nih. Kata Rasul. Baik. Dipertemukan oleh Rasul, dipersaudarakan oleh Rasul sesama kaum muslimin yang beriman saat itu, yang menerima seruan Islam dari Rasul. Apa kata Abdullah bin Rabi? Wahai saudaraku, kamu maunya apa? Saudaraku Abdurrahman bin Auf, kamu maunya apa? Kalau engkau pengen hartaku ini, ambillah 50%. Silakan aja ambil. Nanti sebagian untuk saya, sebagian untuk kamu. Silakan. Pertanyaannya, Abdurrahman bin Auf menerima tidak harta pemberian dari Abdullah bin Rabi? Diterima begitu? Enggak. Kalaulah dia dorongannya ada di sini, kira-kira diambil enggak? Atau dorongannya di sini diambil enggak? Alhamdulillah, ya Allah sujud syukur. Mana. Kira-kira secara normal, ketika kita yang ditawari, gimana? Kira-kira terima apa enggak ya? Mau dong. Mau dong. Tapi Abdurrahman bin Auf tak mau Bapak Ibu, tidak mau ditolak, tidak usah saudaraku. Tunjukkan saja di mana pasar berada. Tuh bayangin tuh. Abdurrahman bin Auf begitu meyakini apa yang disampaikan Rasul. Kira-kira Abdurrahman bin Auf berarti dorongan melakukan sesuatunya ada di mana? Ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ketika ketemu pasar, Abdurrahman bergaul dengan para pedagang-pedagang pasar saat itu, ambil barang di si fulan, lalu dijual lagi ke si fulana. Terus seperti itu Bapak Ibu, dasar orang punya jiwa kontribusi. Akhirnya tak lama kemudian, Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan predikat sahabat yang termasuk kaya raya di Madinah. Padahal waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibawa tadi? Cuman yang ada di badan. Karena dia betul-betul meyakini apa yang disampaikan Rasul. Orang muslim, kaum muslim itu tergantung dari dorongannya. Jika dia dorongannya untuk kontribusi, dia akan dapat itu.
Sehingga suatu waktu Bapak Ibu dikabarkan bahwa ternyata ketika Abdurrahman ini mau meninggal dunia, hartanya saking kaya rayanya, hartanya dibagi 3 waktu mau meninggal dunia. Dibagi ke rakyat Madinah, ya, lalu dibagikan kepada saudara-saudara yang waktu itu punya utang. Enak ya kalau saat itu, langsung lunas. Enak Pak. Kemuliaan kaum muslimin diperhatikan ketika syariat Islam itu tegak. Zaman itu Rasul sedang mendirikan negara di Madinah untuk mengangkat harta dan martabat kaum muslimin. Diperhatikan Pak semuanya. Utang-utang aja dilunasi. Sekarang instrumen utang untuk menjajah Anda semua. Dijadikan komoditas oleh sistem yang kufur ini, utang dijadikan alat jual beli. Dijadikan komoditas, dijadikan produk untuk melemahkan Anda semua. Di mana-mana kan yang punya utang pasti tunduk sama yang beri utang. Coba nih ketemu nih. Pak. Padahal yang ngutangin nggak ngomong apa-apa. Yang langsung tunduk gini. Ini nggak ngomong apa-apa. Memang begitu caranya melemahkan sebuah. Ya. Nah, akhirnya apa? Harta Abdurrahman bin Auf ini saking banyaknya dan beliau tahu ketika saya nanti meninggal, saya meninggalkan harta banyak sekali, bahaya ini. Yang ketiga, hartanya digunakan untuk kepentingan jihad fisabilillah. Selesai udah. Setelah itu Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Siapa di antara Anda yang ingin mendapatkan level kontribusi? Oke. Jadi sekarang kita sudah paham platform ya bisnis Bapak Ibu, bahwa ternyata dorongan kita ini, kontribusi kita ini adalah fundamental sebagai akar kita untuk bergerak. Ya. Sudah tidak ada lagi di level mana itu? Sini ya, atau sini apa nih? Oke, tapi di level kontribusi. Siap kontribusi? Berapa persen? Oke, gitu Pak Ibu sekalian. Nikmat sekali Bapak Ibu menjalankan bisnis di level kontribusi itu. Nikmat sekali. Luar biasa gitu. Mikirnya udah lain pokoknya, udah bukan di sini gitu. Kita kalau ada masalah, oh ya, gimana masalahnya Mas? Oh dulu mah waktu masih di level ini ada masalah sedikit, waduh, itu tanduknya keluar semua sini.